Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prodesasi filsafat klasik seperti filsafat alam, Thales, Anaximenes, dan Anaximandros, Socrates dan Plato, Aristoteles, dan filsafat Helenisme. Sebelum itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Maulina Safitri, NIM 22202021117. Saya berasal dari kelas PAID. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam materinya. Pertama, yaitu filsafat alam. Disebut filsafat alam karena objek yang mereka jadikan pokok persoalan adalah alam. Yang dimaksud dengan alam adalah kenyataan hidup dan keyakinan badania. Jadi perhatian mereka mengarah kepada apa yang dapat diamati. Adapun tokoh-tokoh yang hidup pada zaman filsafat alam pertama yaitu Thales. Thales adalah orang yang pertama kali memikirkan tentang asal mula terjadinya alam semesta. Karena itu, Thales juga dianggap sebagai perintis filsafat alam. Thales adalah seorang saudagar yang sering berlayar ke Mesir. Di Mesir, Thales mempelajari ilmu ukur dan membawanya ke Yunani. Beberapa teori yang diungkapkan Thales yaitu A. Sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. B. Sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. C. Jika ada dua garis lurus bersilang, maka besar sudut yang saling berlawanan akan sama. D. Sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Dan yang terakhir, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudutnya yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Kedua, Anaximenes. Anaximenes adalah salah satu dari tiga filsuf dari Miletus atau Milesian. Ia lahir di Miletus dari keluarga Euristratos pada tahun 546 sebelum Masehi. Ia juga merupakan salah satu murid dari Thales. Kemudian ia meninggal antara tahun 525 atau 528 sebelum Masehi. Pemikiran Anaximenes, udara adalah unsur atau substansi paling fundamental yang membentuk alam semesta beserta seluruh isinya. Ia mengkritis pemikiran gurunya Thales. Ia berpendapat bahwa air yang menurut Thales adalah substansi fundamental baginya kurang tepat. Hal ini dikarenakan munculnya adanya air sendiri muncul dari substansi yang lain, yakni dari udara. Menurutnya, udara ini kemudian memadat, sehingga kemudian udara yang padat tersebut diperas sehingga terjadinya turunnya air hujan. Menurutnya, awan hujan, hujan es, dan salju juga disebabkan oleh udara kental. Selain itu, ia juga beranggapan bahwa api juga berasal dari udara yang menjernih dan encer. Kemudian, tanah juga berasal dari udara yang dipadatkan dengan sangat keras, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa sungguh unsur yang diciptakan dari udara menurutnya dipengaruhi oleh proses pemadatan dan tingkat kepadatan udara itu sendiri. Yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes atau dalam bahasa Yunani disebut juga sebagai Anaximandros adalah seorang filsuf pada zaman Yunani kuno. Kemunculannya dalam sejarah pemikiran ada setelah Thales. Anaximenes lahir di kota Miletus dekat Soke, Turki, kota yang sama pula dengan Thales. Anaximenes ternyata juga murid dari Thales. Anaximenes lahir pada tahun 610 sebelum Masehi. Lalu Anaximenes meninggal pada tahun 546 sebelum Masehi.
Tulisan yang paling menakjubkan dari Anaximander adalah pemikiran mengenai alam, posisi bintang, penelitian geometrik dan peta Yunani maupun peta dunia. Dan karya yang terpenting adalah pengenalan prinsip matematika dan ilmiah dalam studi astronomi maupun geografi. Membahas pemikiran Anaximander tentang bidang astronomi ini, kita mulai dari yang satu ini, bahwa Anaximander percaya bahwa bentuk bumi adalah silinder. Sesungguhnya ini berkaitan dengan apa yang kita lihat. Jika kita mengelilingi seseorang, maka kita akan melihat lingkaran. Hal ini juga sama ketika kita melihat di sekeliling kita. Kita pun akan melihat lingkaran. Fenomena ini yang akhirnya menuntut Anaximander untuk memperkirakan bentuk bumi. Kemudian Anaximander menggunakan argumen simetrik untuk mempertegas pendapatnya, yaitu yang menyebutkan bahwa ada lingkaran lain yang sama dengan silinder di antaranya, sehingga pemikir bahwa bentuk bumi yang kita diami ini adalah silinder dengan dua lingkaran di ujungnya. Filsafat klasik disebut filsafat klasik karena filsafat yang dibangun mampu menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Para filosof klasik muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan manusia terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filosof aliran Sofi. Adapun tokoh yang hidup pada zaman filsafat klasik yaitu Socrates. Ajaran filosofinya tidak pernah ditulisnya, melainkan dilakukannya dengan perbuatan. Praktik dalam kehidupan dikatakan bahwa Socrates demikian adilnya sehingga ia tidak pernah berbuat zalim. Ia begitu pandai menguasai dirinya sehingga ia tidak pernah memuaskan bahwa nafsu dengan merugikan kepentingan orang lain. Ia demikian cerdiknya sehingga tak pernah khilaf dalam menimbangkan baik dan buruk. Ia selalu berbicara dengan semua orang dan menanyakan apa yang diperbuatkannya. Pertanyaan itu pada mulanya mudah dan sederhana. Setiap jawaban disusul dengan pertanyaan baru yang lebih mendalam. Tujuan Socrates melalui pertanyaan tersebut adalah untuk mengajarkan orang mencari kebenaran. Cara yang dilakukan Socrates adalah untuk membantah ajaran kaum Sofi yang mengatakan bahwa kebenaran yang sebenarnya tidak akan tercapai. Oleh karena itu, tiap pendirian dapat dibenarkan dengan jalan retorika. Apabila orang banyak sudah setuju, maka dianggap sudah benar. Dengan cara begitu pengetahuan menjadi dangkal. Ia selalu berkata, ia ketahui cuma satu, yaitu bahwa ia tidak tahu. Socrates diajukan ke pengadilan dengan dua tuduhan. Yang pertama, ia dianggap telah menolak dewa-dewa yang diakui negara dan telah memunculkan dewa-dewa baru. Dua, ia telah menyesatkan dan merusak pikiran kaum muda. Yang kedua yaitu Plato. Plato dilahirkan di Athena pada tahun 427 sebelum Masehi dan meninggal pada tahun 347 sebelum Masehi. Pada usia 80 tahun, ia berasal dari keluarga aristoklasik yang secara turun-temurun memegang peran penting dalam politik Athena. Instalasi pemikiran filsafat Plato adalah pendapatnya tentang idea. Konsep pengertian yang dikemukakan Socrates di dalam oleh Plato menjadi idea. Idea itu berbeda sekali dengan pendapat orang-orang. Berpikir dan mengalami menurut Plato adalah dua macam jalan yang berbeda untuk mempengelola pengetahuan. Pengetahuan yang dicapai dengan berpikir lebih tinggi nilainya dari pengetahuan yang diperoleh dengan mengalami. Plato menjelaskan dengan menyatakan adanya dua macam dunia, yaitu dunia yang kelihatan dan bertuduh dan dunia yang tidak kelihatan dan tidak bertuduh. Dunia yang tidak kelihatan dan tidak bertuduh adalah dunia idea, dunia imaterial tetap dan tidak berubah-ubah.
Tujuan hidup menurutnya adalah untuk mencapai kesenangan, tetapi kesenangan hidup di sini bukanlah memuaskan hawa nafsu. Kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya idea, kebaikan dan keindahan, orang harus mencapai terlaksananya keadilan dalam pergaulan hidup. Yang ketiga, Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagira, kota di wilayah Chalcidice, Tracia, Macedonia Tengah tahun 384 sebelum Masehi. Aristoteles meninggal pada usia 62 tahun. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asal segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Ilmu-ilmu matematika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Aristoteles beranggapan bahwa jagat raya terbatas, berbentuk bola, sedangkan bumi dan isinya terdiri dari 4 unsur, yaitu api, udara, tanah, dan air. Sedangkan selain bumi hanya terdiri dari 1 unsur, yaitu air. Filsafat yang terlahir, yaitu filsafat Helenisme, adalah paham orang awam atau orang di dunia yang berbicara, berkelakuan, dan hidup seperti orang Yunani. Pertumbuhan pertama dan kedua dalam pranata yang mencirikan Helenisme, yaitu filsafat spekulatif dan pemerintahan republik, pada saat itu terjadi di wilayah pantai Ionia di Asia Kecil. Harapan dan cita-cita paham ini adalah untuk memiliki kebudayaan yang bebas dan sopan dalam suatu masyarakat kecil yang otonom dan yang pernah menjadi kebanggaan dari beberapa negara hampir di mana-mana diterima. Itu saja dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi